Suku Sherpa, penjaga jalur langit di Himalaya. Suku Sherpa adalah salah satu komunitas pegunungan paling terkenal di dunia. Bukan hanya karena kedekatan mereka dengan puncak tertinggi, tetapi juga karena daya tahan, pengetahuan alam, dan budaya yang kaya. Berasal dari wilayah pegunungan tinggi di Nepal, khususnya kawasan Khumbu, Sherpa telah berabad-abad hidup berdampingan dengan lanskap ekstrim Himalaya. Bagi mereka, gunung bukan sekadar tantangan fisik, melainkan ruang hidup, sumber spiritualitas, dan pusat identitas. Suku Sherpa dikenal sebagai masyarakat pegunungan yang tangguh dan penuh ketahanan. Secara historis, para leluhur mereka diyakini bermigrasi dari wilayah Tibet Timur menuju kawasan Himalaya sekitar 400 hingga 600 tahun lalu. Perjalanan ini membawa bahasa, adat istiadat, serta praktik Buddhisme Tibet yang kemudian menjadi fondasi budaya mereka. Kini, komunitas Sherpa banyak bermukim di wilayah Khumbu, timur laut Nepal, termasuk di sekitar desa terkenal seperti Namche Bazar. Kawasan ini berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, sebuah lingkungan yang bagi banyak orang terasa keras dan menantang. Migrasi dan warisan budaya. Perpindahan nenek moyang Sherpa dari Tibet bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga perjalanan budaya. Mereka membawa bahasa Sherpa yang masih berkerabat dengan bahasa Tibet, serta ajaran Buddhisme aliran Nyingma dan Kagyu. Biara-biara kecil, roda doa, dan bendera doa warna-warni menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap kehidupan mereka. Kepercayaan spiritual ini juga membentuk cara pandang mereka terhadap alam. Gunung-gunung tinggi dianggap sebagai tempat suci yang dihuni roh pelindung. Rasa hormat terhadap alam inilah yang membentuk etika hidup Sherpa. Hidup selaras, bukan menaklukkan. Hidup di udara tipis dan iklim ekstrim. Tinggal di ketinggian berarti menghadapi udara tipis dengan kadar oksigen rendah, suhu dingin ekstrim, serta musim tanam yang pendek. Namun, selama berabad-abad, Sherpa mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan kondisi ini. Secara biologis, banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sherpa memiliki adaptasi genetik yang memungkinkan tubuh mereka menggunakan oksigen lebih efisien dibandingkan orang yang baru datang dari dataran rendah. Denyut jantung dan sistem pernafasan mereka bekerja lebih stabil di ketinggian, menjadikan mereka mampu berjalan jauh tanpa cepat lelah. Secara budaya dan ekonomi, mereka bertani tanaman tahan dingin seperti kentang dan jelai, serta memelihara yak sebagai sumber susu, daging, dan alat transportasi. Jalur pegunungan yang terjal bukan hambatan, melainkan bagian dari keseharian. Anak-anak Sherpa tumbuh dengan berjalan kaki, menapaki lereng curam sejak usia dini. Ketahanan yang mendunia. Lingkungan keras Himalaya membentuk karakter Sherpa yang disiplin, kolektif, dan pekerja keras. Kemampuan mereka bergerak cepat dan efisien di ketinggian tinggi, kemudian dikenal luas dalam dunia pendakian, terutama di sekitar Mount Everest. Namun, jauh sebelum dikenal dunia sebagai pemandu gunung, Sherpa sudah terlebih dahulu menjadi ahli dalam ilmu hidup di atap dunia. Bagi mereka, gunung bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan rumah yang dihormati. Suku Sherpa dikenal sebagai masyarakat pegunungan yang tangguh dan penuh ketahanan. Secara historis, para leluhur mereka diyakini bermigrasi dari wilayah Tibet Timur menuju kawasan Himalaya sekitar 400 hingga 600 tahun lalu. Perjalanan ini membawa bahasa, adat istiadat, serta praktik Buddhisme Tibet yang kemudian menjadi fondasi budaya mereka. Kini, komunitas Sherpa banyak bermukim di wilayah Khumbu, timur laut Nepal, termasuk di sekitar desa terkenal seperti Namche Bazar. Kawasan ini berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, sebuah lingkungan yang bagi banyak orang terasa keras dan menantang. Migrasi dan warisan budaya. Perpindahan nenek moyang Sherpa dari Tibet bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga perjalanan budaya. Mereka membawa bahasa Sherpa yang masih berkerabat dengan bahasa Tibet, serta ajaran Buddhisme aliran Nyingma dan Kagyu.
Biara-biara kecil, roda doa, dan bendera doa warna-warni menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap kehidupan mereka. Kepercayaan spiritual ini juga membentuk cara pandang mereka terhadap alam. Gunung-gunung tinggi dianggap sebagai tempat suci yang dihuni roh pelindung. Rasa hormat terhadap alam inilah yang membentuk etika hidup Sherpa. Hidup selaras, bukan menaklukkan. Hidup di udara tipis dan iklim ekstrim. Tinggal di ketinggian berarti menghadapi udara tipis dengan kadar oksigen rendah, suhu dingin ekstrim, serta musim tanam yang pendek. Namun selama berabad-abad, Sherpa mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan kondisi ini. Secara biologis, banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sherpa memiliki adaptasi genetik yang memungkinkan tubuh mereka menggunakan oksigen lebih efisien dibandingkan orang yang baru datang dari dataran rendah. Denyut jantung dan sistem pernafasan mereka bekerja lebih stabil di ketinggian, menjadikan mereka mampu berjalan jauh tanpa cepat lelah. Secara budaya dan ekonomi, mereka bertani tanaman tahan dingin seperti kentang dan jelai, serta memelihara yak sebagai sumber susu, daging, dan alat transportasi. Jalur pegunungan yang terjal bukan hambatan, melainkan bagian dari keseharian. Anak-anak Sherpa tumbuh dengan berjalan kaki, menapaki lereng curam sejak usia dini. Ketahanan yang mendunia. Lingkungan keras Himalaya membentuk karakter Sherpa yang disiplin, kolektif, dan pekerja keras. Kemampuan mereka bergerak cepat dan efisien di ketinggian tinggi, kemudian dikenal luas dalam dunia pendakian, terutama di sekitar Mount Everest. Namun, jauh sebelum dikenal dunia sebagai pemandu gunung, Sherpa sudah terlebih dahulu menjadi ahli dalam ilmu hidup di atap dunia. Bagi mereka, gunung bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan rumah yang dihormati. Nama Sherpa hampir selalu identik dengan ekspedisi gunung tinggi. Reputasi ini terbentuk dari pengalaman panjang mereka menavigasi medan paling berbahaya di Himalaya. Di jalur menuju Mount Everest, peran Sherpa tidak tergantikan, mulai dari perencanaan logistik, pemasangan tali tetap, fixed rope, hingga memastikan kam-kam pendakian berdiri aman di ketinggian ekstrim. Arsitek jalur di medan es. Salah satu bagian paling berbahaya dari pendakian Everest adalah Khumbu Icefall. Labirin es bergerak dengan celah-celah dalam dan menara es rapuh. Sherpa biasanya menjadi tim pertama yang membuka jalur setiap musim pendakian. Mereka memasang tangga aluminium melintasi celah es dan menambatkan tali pengaman di dinding curam. Pekerjaan ini membutuhkan keberanian, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang ritme gunung, kapan es lebih stabil, bagaimana membaca tanda perubahan cuaca, serta bagaimana meminimalkan risiko longsoran. Pengetahuan yang diwariskan. Keahlian Sherpa bukan hasil pelatihan singkat, melainkan warisan lintas generasi. Sejak muda, banyak anak Sherpa terbiasa berjalan di jalur pegunungan, membantu keluarga membawa barang, dan memahami karakter alam. Pengetahuan tentang arah angin, pola badai, serta tanda-tanda bahaya alam dipelajari dari pengalaman langsung, bukan sekadar teori. Adaptasi biologis mereka terhadap ketinggian juga memberi keunggulan. Tubuh Sherpa mampu menggunakan oksigen secara lebih efisien, sehingga mereka dapat bekerja lebih stabil di atas 5.000 meter dibandingkan pendaki dari dataran rendah. Lebih dari sekadar porter. Seringkali istilah porter mereduksi peran mereka menjadi sekadar pembawa beban. Padahal dalam praktiknya, Sherpa adalah pemimpin lapangan. Mereka menentukan strategi rotasi aklimatisasi, memutuskan waktu terbaik untuk summit push atau serangan puncak, serta menjadi pengambil keputusan cepat saat kondisi memburuk. Keberhasilan banyak pendaki dunia berdiri di puncak tertinggi tidak terlepas dari dedikasi dan kerja kolektif tim Sherpa. Tanpa mereka, banyak ekspedisi modern mungkin tidak akan pernah mencapai puncak. Risiko dan dedikasi. Peran vital ini juga datang dengan risiko besar. Sherpa seringkali menghadapi bahaya paling awal dan paling berat di jalur pendakian. Namun di balik risiko tersebut ada kebanggaan profesional dan tanggung jawab terhadap tim. Bagi Sherpa, gunung bukan hanya tempat kerja. Ia adalah bagian dari identitas dan spiritualitas mereka. Maka setiap langkah di lereng es bukan hanya tugas teknis, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap alam yang telah menjadi rumah mereka selama berabad-abad. Popularitas pendakian gunung, khususnya ke Mount Everest, telah membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Sherpa.
Pariwisata menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga di wilayah Khumbu, bagian dari Nepal. Pendapatan dari ekspedisi, penginapan, restoran, dan jasa pemandu membuka akses pada pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Namun, di balik peluang tersebut, muncul tantangan yang tidak ringan. Tekanan pariwisata dan resiko keselamatan. Lonjakan jumlah pendaki setiap musim menciptakan fenomena kemacetan di jalur menuju puncak. Kepadatan ini meningkatkan resiko kecelakaan, terutama di zona kematian, death zone, di atas 8.000 meter. Sherpa sering menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka bolak-balik melewati jalur berbahaya untuk membawa logistik, memasang tali, dan membantu klien. Diskusi global tentang standar keselamatan kerja, asuransi, dan kompensasi yang adil semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak komunitas Sherpa kini lebih vokal memperjuangkan perlindungan dan pengakuan profesional yang layak. Perubahan iklim dan alam yang berubah. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata di Himalaya. Gletser mencair lebih cepat, jalur es menjadi semakin tidak stabil, dan pola cuaca sulit diprediksi. Khumbu Icefall, salah satu bagian paling berbahaya dari rute Everest, mengalami perubahan struktur akibat pemanasan global. Bagi Sherpa, perubahan ini bukan sekadar isu lingkungan global, tetapi realitas sehari-hari yang mempengaruhi keselamatan dan mata pencaharian mereka. Alam yang dulu terbaca, kini menjadi lebih sulit diprediksi. Menjaga tradisi di tengah modernisasi. Di sisi lain, generasi muda Sherpa kini memiliki pilihan yang lebih luas. Pendidikan modern membuka peluang karir di luar dunia pendakian, di kota-kota besar Nepal, atau bahkan luar negeri. Tantangannya adalah bagaimana menjaga bahasa, nilai spiritual dan tradisi leluhur agar tidak tergerus arus globalisasi. Banyak keluarga dan organisasi lokal mulai mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata sebagai cara mempertahankan identitas sekaligus memperoleh pendapatan berkelanjutan. Menuju pengelolaan gunung yang bertanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan gunung yang lebih etis dan berkelanjutan semakin meningkat. Isu pembatasan izin pendakian, pengelolaan sampah, hingga pelatihan keselamatan menjadi bagian dari diskusi nasional dan internasional. Bagi masyarakat Sherpa, masa depan tidak hanya tentang bertahan hidup di ketinggian, tetapi juga tentang memastikan bahwa Himalaya tetap menjadi rumah yang layak bagi generasi berikutnya dan bagi dunia. Tantangan zaman modern memang besar, tetapi seperti leluhur mereka yang mampu beradaptasi di lingkungan ekstrim, Sherpa terus menunjukkan ketahanan, menyeimbangkan tradisi, ekonomi, dan tanggung jawab terhadap alam yang telah membentuk jati diri mereka.